Udah seksi. Minggu, tanggal 30 Mei tahun 2021, Gus Azhar kedatangan tamu dari Bandar Lampung. Beliau bernama Ibu Elsa. Ibu Elsa ini mengalami sebuah peristiwa ganjil beberapa tahun kebelakangan ini. Dari penuturan salah satu kerabatnya mengatakan bahwa Ibu Elsa ini diikuti oleh beberapa sosok siluman. Setelah mendengar perkataan kerabatnya tersebut membuat Ibu Elsa kurang nyaman. Sehingga pada kesempatan kali ini Ibu Elsa datang ke Yayasan Ponpes Nur Syafaat untuk melakukan proses pembersihan diri dengan metode ruqyah. Di saat proses ruqyah, ada sesuatu kejadian yang dialami oleh Ibu Elsa. Bagaimanakah kelanjutannya? Saksikan video berikut ini dan jangan di-skip biar tidak menjadikan gagal faham. Selamat menyaksikan.
Yang sisa, yang lainnya keluar, kamu keluar, kamu juga, keluar. Keluarin. Suruh dudukin ibunya, dudukin. Ini perlu. Keluarin dulu. Keluar. Tiba. Udah nggak ada apa-apa, dah. Sini. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu dia. Saya sekarang udah mandi ruwet juga. Sekarang ibu perasaannya seperti apa itu yang dirasain sekarang? Ya ini masih sangat, terus di sini ini masih kayak panas. Ya. Panas kayak gini aja. Terus tadi ibu merasa sadar ya dalam kondisi tadi? Enggak. Teriak-teriak tadi nggak sadar ya? Maksudnya tadi itu kan suruh baca istighfar aja kan, udah gitu doang. Jadi tadi yang sadarnya pas tadi istighfar itu ya, setelah istighfar. Iya. Tapi sebelumnya tadi teriak kan nggak sadar ya? Enggak tegur saya. Iya. Teriak-teriaknya ya. Terus sekarang ini tadi setelah mandi ruwet sudah agak enakan ya? Ada masih ada sedikit yang di badan ini kayak masih kayak begini loh, kayak cuman kayaknya mau gini-gini aja gitu loh. Di sini nih nggak enak, di punggung. Terbayang sesuatu gitu? Nggak ada, cuman waktu pertama juga kata kakak yang masuk ke saya tuh katanya saya tuh kayak ular, terus yang kayak tahu perempuan, terus nggak tahu apa lagi lah ceritanya. Saya emang nggak tahu, diceritain sama kakak gitu. Terus kata teman saya juga kemarin begitu juga di rumah dia. Jadi sebelumnya belum pernah tahu di sini ya Bu ya. Itu diajak temennya Bapak Sultan itu ya. Ada keluhan yang sama baru bareng-bareng itu. Tadi kondisi Ibu sebelum diajak ke sini gimana Bu? Tadi waktu di dalam perjalanan sudah setengah perjalanan saya tuh udah nggak enak loh. Udah kepala itu udah mulai terasa pusing, udah kayak mau hilang kendali. Cuman saya istighfar aja dalam hati. Dia bawanya muap aja, muap terus kayak mau muntah cuma nggak keluar. Kayak kerasa ya mau. Iya, terus di badan ini kayak mau terbang gitu, kayak perasaan kayak mau terbang gitu. Kayak ada yang mau ngangkat ke atas gitu. Kayak nggak mau kesini gitu ya perasaan ya. Iya. Dari rumah padahal sudah siap. Tadi enak perasaan kesini nih, dari berangkat ke sini tuh enak gitu, nggak ada keluh, pokoknya nyaman, badan pun enak gitu. Setelah di hutan-hutan itu ya, setengah perjalanan yang di hutan-hutan itu udah mulai ngerasa nggak enak kan. Terus saya istighfar, saya ambil tangan dia dari belakang kan, saya rematnya sudah
masih lama nggak, masih lama, takut terjadi apa-apa, kasihan di orang ya gitu, apalagi di tengah hutan kan. Iya, istighfar aja sih akhirnya sampai. Mencautol nih Bu, mencautol menggabung. Berarti sebenarnya itu kayak tahu ya Bu ya, tahu nggak mau diajak ke sini ya. Gitu ya. Iya, kayaknya kayak gini, kayak ada yang mau terbang, ada yang mau Iya. keluar gitu loh. Dari sini terus dingin kan. Badannya dingin, kepalanya kan nguap aja kan yang tadi nguap aja. Tidur saya nggak ngerasa ngantuk, saya bilang cuma Iya. nguap. Nguap-nguap. Iya. Terus sampai sini masuk tadi juga perasaannya juga was-was terus kayaknya Bu. Iya. Udah nggak enak. Nggak enak ya. Jadi pas waktu kita sholawat bareng-bareng juga itu perasaannya udah langsung nggak sadar gitu ya. Perasaan pertama mah ya Biasa, enak gitu loh, masih sadar. Iya. Cuman setelah itu ya nggak tahu. Nggak gitu. tahu langsung nggak sadar. Perasaan saya masih istighfar. Istighfar. Kan suruh istighfar Iya, kan. iya. Cuma kayaknya kayak dari belakang tuh kayak ada apa, terus dari situ saya kayak merasa Ngeblank. kayak tuh iya ngeblank gitu loh. Nggak sadar gitu. Iya. Karena nggak tahu di belakang tuh diapain, saya nggak tahu gitu loh. Kayak kerasa di badannya itu. Jadi seperti ini tadi kondisinya. Jadi dengan ibu siapa Bu? Ibu Elsa. Ibu Elsa. Ini seorang ibu ini punya hajat, punya keluhan seperti itu tadi. Sebelum datang ke sini juga beliau mengalami hal-hal yang seperti itu. Setelah mengalami di sini di luar, badannya sudah agak enakan. Tadi sempat tak sadar diri, teriak-teriak, dan ibu juga ditanya nggak tahu tadi melakukan apa seperti itu. Udah gitu aja Bu, terima kasih atas semua informasinya. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Engkau lah yang Maha Gaib, Engkau yang merajai dari segala sesuatu yang nyata maupun yang tidak nyata. Engkau lah yang menciptakan langit dan bumi, Engkau menciptakan makhluk jin dan manusia. Hamba mohon ya Allah ya Rabbana, dengan segala kerendahan hati hamba, dengan segala kelemahan hamba, dengan ketidakdayaan hamba, dengan izinmu, dengan ridhamu ya Allah, izinkanlah hamba bersyukur di hadapanmu dengan segala kerendahan hati hamba, dengan segala ketaifan hamba, dan izinkanlah hamba ya Allah untuk mengajak hati para hamba-hambamu yang hadir di tempat ini, dengan ya Allah mengadahkan tangan kami, dengan hadanya hamba mengharapkan suatu ampunan, memohon sesuatu maghfirah, dengan suatu ampunan ya Allah yang Kau turunkan. Moga-moga Engkau mengampuni dosa-dosa kami dari dosa yang kecil, dosa yang besar. Moga-moga ya Allah, di mana hamba ya Allah mengadahkan ya Allah tangan hamba berharap ya Allah agar Engkau memberikan sesuatu obat yang mustajab masuk ke dalam jiwanya. Hamba mohon ya Allah ya Rabbi, dengan sesuatu Zat-Mu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkaulah yang Maha Pemurah, Engkaulah yang Maha Penyayang. Hamba mohon ya Allah ya Rabbana, hamba mohon ya Allah, turunkanlah obat yang mustajab, bersihkanlah jiwa raga saudara kami, para hamba-hambamu yang datang di tempat ini. Ya Allah, segala sihir yang bertengger, yang ada dalam jantungnya, yang ada di dalam parunya, yang ada di telinganya, yang ada di ketiaknya, yang ada ya Allah di rongga sampai ya Allah pembuluh darahnya, hamba memohon segala kebesaran-Mu dengan segala ya Allah kelemahan hamba, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma yassir, Allahumma anasir, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Matin ya Latif ya Batin ya Latif ya Batin ya Latif ya Batin. Subhanallah wa bihamdihi.
bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa 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 bihamdihi astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahum ma fis samawati wa ma fil ard nazalat yasha'indahu ila bi'idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittun bi shay'in illa bima sha'a wa 'indahu kursiyyus samawati wal ard wa la yuhitukum wa huwa al-'aliyyul 'azim Idza rasul Rabbuna bil qabwa halala kullu shay'in bi alamin ataka rabbi tajma kullu fi'lin jami' wa bi amalaka mimma tudala qabihin ya rabbi zagal hina bil malayika wa bana bi faqil hala limman bi samirahim wa bil kulli dhura wa bil kulli dhura wa bil kulli dhura wa bi azal mu'minin wa tibhisan hikam izal dada insiram wahana hilal himam wahana hilal himam wazad rasulul jabin. Akhirilah hidup kami dengan akhir yang baik di kala nafas terakhir, di saat ajal merenggut nyawa, dan di saat dahi berkucuran air keringat. Ya Rabbana, ampunilah hamba, ampunilah lisan hamba, ampunilah pandangan hamba, ampunilah ya Allah ya Sami, ya Allah yang Maha Pendengar. Ampunilah telinga kami ya Rabbi. Hamba mohon ya Allah, segala kemaksiatan, segala kemungkaran, dari segala sesuatu yang haram yang masuk ke dalam jiwa kami, hamba mohon leburkanlah, angkatkanlah, hancurkanlah sarang-sarang jin, sarang-sarang sihir yang bertengger dalam jiwa kami. Ya Rabbana, Engkaulah yang Maha Agung, Engkaulah yang Maha Besar, Engkau yang bisa mengobati para hamba-hamba yang meminta suatu pertolongan dari Engkau. Ya Rahman ya Rahim, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi, pemberinya syafaat semesta alam, tercurahkan pula kepada keluarganya sebaik-baiknya dermawan, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Bi barakati Allah, dengan hamba mengharapkan satu barakah perantaranya Syekh Abu Bakar bin Salim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, bi barakati Allah, ya Allah ya Allah, bisyahati Allah, rahmati birahmati Allah, bimafirati Allah, bimafirati Allah, bimafirati Allah, bin nuri bigimani bi islami Allah, bi husnul khatimah, bi husnul khatimah, bi husnul khatimah, bi sabati selamat fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil harakati wa sakanati wa taqil wa hidayah Nabi Muhammad. Allahumma yasir, Allahumma nasir, Allahu ya Allah, la ilaha Muhammad Rasulullah. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dengan sholawat yang dapat menyelamatkan kami dari segala perubahan, terhindar dari segala kesedihan, bencana dan penderitaan, terpelihara dari semua ya Allah bala, penyakit dan wabah yang dapat meluluskan kami karena dari semua hajat, yang membersihkan kami karenanya semua keburukannya, yang dapat mengangkat derajat kami di sisimu dengan setinggi-tingginya, pertolongan untuk dapat melaksanakan ketaatan yang wajib dan yang sunnah, yang bergegas-gegas dalam kebaikan, sungguh-sungguh dalam beramal soleh dalam hidup ini dan setelah mati. Sesungguhnya Engkau yang Maha Kuasa,
atas segala sesuatu. Ya Allah, 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 ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad Rasulullah bi barakati wa Jibril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalian itu masih nggak bisa. Ambil aja. Resek. Lu panas tahu nggak sih? Panas. Aduh. Ini kerjanya. Panas. Udah kuat. Aduh. Ih. Udah gua apa? Panas. Udah duduk. Bubar. Duduk. Bismillah. Mau pulang nggak? Apa lo? Pulang nggak? Nih. Bismillah. Apa sih lo? Aduh. Aduh. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Diam. Ini orangnya udah sembuh, cuma bawa ngiko aja. Astagfirullahaladzim. Gak usah sokoi kau. Gak ada apa-apanya kan. Udah lah, duduk. Nah, duduk. Melihat dari kejadian awal, tadi kan ditangani oleh pihak dari para santri ya. Santri ya bisanya begitu. Makanya bisa nggak bisa saya harus terus tangan. Yang seharusnya saya itu harus istirahat tadi. Ini saya terus tangan. Jadi kalau perkara masalah kayak gini, jinnya nggak ada di sini. Ada pun memang jin itu ada di luar. Jadi pasien itu tidak bawa apa-apa. Kalau mau dibawa ya secara manusianya, fisiknya, anggota badan yang dibawa. Tapi kalau membahas gaib ya jinnya di luar. Cuma karena ada ikatan, otomatis ini benangnya masih terus bersambung. Dari sana menggetarkan sesuatu, jiwanya pun akan ikut merontak seperti itu. Saya lihat juga ibunya sudah gelisah, masuk sini sudah sesak napasnya, berapa Bu? Ya seperti itu. Padahal saya nggak ngeliat ibunya. Tapi saya merasakan sesuatu hal dari getaran itu pun dari ibunya masuk begitu. Berarti kan sudah ada connect juga. Apapun yang getar, ada suatu getaran di sini, saya pun merasakan getaran itu. Makanya saya tanyakan, ibunya di saat masuk ke sini pun sudah merasa tidak nyaman, ada suatu gejolak yang menggetarkan jiwa hingga membuat sesuatu tubuh itu tidak nyaman, maka otomatis ada suatu tekanan urusan batin tadi, sesak nafas dan sebagainya. Cuma karena ibunya bisa lebih mengontrol, walaupun sedikit ada penahanan, ya, tapi di sisi lain ya karena sudah memang secara jiwa ini kan lemah, karena ada suatu kekuatan ya sedikit dari iman yang dimiliki oleh ibunya, makanya masih bisa terkontrol. Mungkin kalau lemahnya semua perkara ini tidak ada kekuatan lain,
ya otomatis mungkin ibunya sudah geblak jatuh di halaman begitu. Maka di saat anak meruqyah itu percuma, yang ada kasihan ibunya, ya kan begitu. Kalau si jinnya sih main enak aja, walaupun ditampar, mau dilumpuhkan sekalipun, dia diberikan umur yang panjang oleh Allah. Dia dihancurkan, dimusnahkan dikala nanti kiamat sudah terjadi. Jadi dia diberikan umur yang panjang. Yang bisa mematikan ya jinnya hanya Allah. Jadi bukan manusia. Manusia itu hanya sebatas melepur itu ilmu yang dimiliki oleh para jin itu. Maka para nabi, termasuk Nabi Sulaiman, rajanya para jin dan sebagainya, pun banyak memberikan. Terus kembali kepada Nabi Muhammad SAW, itu banyak hal-hal yang diberikan kepada umatnya, diberikan wawasan pengetahuan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau dilihat-lihat ya cuma teriak-teriak, ini kasihan si pasiennya. Karena dilihat secara urusan yang lain, bahasanya karet sudah mengikat, ditarik lagi ya masuk lagi begitu. Jadi karena sudah dikunci oleh si A ya otomatis percuma. Cuma ya nggak akan redam gitu. Mau sampai 1 hari 24 jam sampai 40 tahun ya cuma teriak-teriak, akhirnya mati dulu ibunya gitu. Jadi ruqyah itu hanya sebatas untuk menetralisir pembersihan saja. Tapi untuk membersihkan secara urusan perkara yang gaib harus pakai hikmah. Hanya orang-orang tertentu. Nah kayak masalah kayak tadi ini ending kan, orang-orang pada tertipu dengan sesuatu, mungkin ibunya teriak, histeris gitu kan. Padahal nggak ada apa-apanya. Itu hanya sesuatu sisanya itulah kayak orangnya lagi adaptasi, obatnya lagi adaptasi. Kayak orangnya nih ngigo, ibunya lagi ngigo. Makanya orang di ruqyah, dia teriak histeris, itu adalah sesuatu sifat sihir yang mau keluar. Paham? Bukan jin. Ingat. Jadi jangan tertangkap mindset kita masuk ke dalam perang dia bahwa teriaknya dia ini adalah jin, bukan. Jadi tidak bisa dijelaskan secara keseluruhan karena intinya di sini adalah ibunya melangkah datang ke tempat ini. Saya doakan di awal, jangan sampai engkau giring, jangan engkau dekatkan kami, jangan engkau pertemukan kami kalau setan itu yang mengiring. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Allah yang mempertemukan kami dengan saudara kami ini, maka memohon turunkan obatnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau perkara mau main-main kah, mau ngetes-ngetes kah bahasanya, ya mau dites apa begitu. Kalau mau kasarnya seperti itu. Maka ya intinya di sini ibunya datang punya hajat, harapannya kabul hajatnya kan begitu. Yang sakit sembuh kan begitu. Nah di sini pun ya nggak ada orang yang bisa mengobati, saya nggak bisa mengobati, Allah yang ngobatin begitu. Allah yang mengobati semua penyakit hamba-hambanya. Jadi dikala orang di ruqyah, terkadang dia hanya mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ada dia histeris, teriak, dihantui dengan dosa perbuatan dia, itu diputar videonya oleh Allah hingga diperlihatkan kematiannya. Ada juga orang di ruqyah, dia mempunyai rasa takut yang begitu luar biasa, sampai dia setelah diobati di ruqyah pun masih terus kejam, matanya melotot ke arah bagian langit-langitnya, melihat ke langit-langit, melotot seperti itu. Nah dia merasakan tekanan yang begitu hebat. Ada dikala dia muntah, ada dia tertawa, dia menangis, dia teriak, itu adalah sihir mau keluar dari tubuhnya. Jadi kalau masalah hal apapun, ya itu sudah biasa. Saya kan sudah memberikan edukasi. Kalaupun ada orang begini, orang begitu, sihir cuma lewat-lewat aja. Makanya orang mau nyantet toh, aku santet gitu, nggak ada apa-apa. Makanya di sini saya membangun jiwa manusia agar nggak takut dengan santet, telung, apapun lah perkara kiriman-kiriman yang negatif ya. Kalau kita semakin takut, semakin tertekan, was-was, ini syaitan laknatullah alaih, sesuatu dalam tubuh kita akan semakin membuka celah dan makin mudah dirasuki.
Sebaliknya, maka di awal sering saya sampaikan, jin perkara yang di luar itu adalah sesuatu makhluk yang ditugaskan oleh Allah. Kita pun ditugaskan oleh Allah di dunia ini. Jadi jin itu kalau bahasa jin di luar ini dorongannya, godaannya lebih ke arah dua titik, yaitu bagian otak, bagian hati. Otaknya kuat turun ke hati, hatinya kuat dia masuk ke otaknya. Jadi dua titik lah serangannya mereka. Dia kalau menyerang manusia dua titik itu. Tapi kalau jin, korin, kafir, ini yang membisikkan sesuatu hawa nafsu dalam diri kita, yaitu di mana dia mengajak untuk maksiat, mengajak untuk zalim, mengajak untuk mencela, menggibah, ngefitnah, membuli dan sebagainya. Tapi untuk perkara korin satunya muslim, dia membisikkan sesuatu yang baik-baik. Jadi begitu, membahas gaib begitu luas, tidak bisa dijelaskan secara keseluruhan, karena yang dibahas sesuatu hal yang gaib itu di luar nalar manusia. Tapi kalau otaknya, mindsetnya, akalnya sudah beriman, maka sesuatu yang tidak masuk akal, ya masuk akal saja. Contoh, santet bisa masuk, bagi orang yang awam nggak masuk akal. Tapi bagi saya ya masuk akal juga. Begitu. Paham gak Pak? Gitu. Ada bapaknya apa misalnya? Ada suatu paku misalnya masuk ke dalam tubuh manusia. Masuk akal nggak? Ya masuk akal. Gitu loh. Tapi bagi saya, karena sudah kasih tahu, bagi orang yang nggak paham, yang nggak masuk akal. Tapi orang yang sudah pada makomnya, perannya di situ, hal yang nggak masuk akal tetap masuk akal. Karena semua ada dasar, ada ilmunya, begitu. Lah kalau ini ketemu orang yang nggak tepat pengobatannya, ya diada-ada, ditambah-tambahi, akhirnya timbul fitnah, begitu.